Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Auliatina akan mempresentasikan konsep stratigrafi sequence stratigrafi sebagai tugas dari mata kuliah stratigrafi terapan. Outline presentasi yang akan saya bawakan terdiri dari 4 bahasan. Yang pertama ada konsep stratigrafi, lalu litostratigrafi, sequence stratigrafi, dan aplikasi sequence stratigrafi. Litostratigrafi ini akan menjadi salah satu bahan untuk sequence stratigrafi. Sedangkan untuk sequence stratigrafi akan dilanjutkan dengan aplikasinya dalam rangka interpretasi lingkungan pengendapan dan penilaian potensi akumulasi hidrokarbon pada reservoir. Stratigrafi adalah cabang ilmu geologi tentang pemerian, pengurutan, pengelompokan, dan klasifikasi batuan melalui identifikasi karakteristik dan atribut batuan sebagai strata yang menunjukkan korelasi pada sistem deposisi. Sementara itu, sedimentologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari batuan sedimen dan proses-proses yang membentuknya, seperti klasifikasi, asal mula, dan interpretasi endapan dan batuan sedimen itu sendiri. Sedimentologi ini akan menjadi dasar bagi litostratigrafi nanti. Irisan dari kedua cabang ilmu ini, dari sedimentologi dan stratigrafi, akan menghasilkan sequence stratigrafi yang berfokus pada korelasi dan proses yang ada selama proses pengendapan. Apabila dibandingkan antara sedimentologi dan stratigrafi, sedimentologi akan berfokus pada jenis batuan dan proses pengendapan yang akan dijabarkan melalui kontak fasies dan pemahaman asal mula dari ketidakselarasan. Sedangkan pada stratigrafi akan membutuhkan beberapa data dari sedimentologi seperti kontak dan ketidakselarasan sebagai batas dari suatu cycle pada stratigrafi. Adapun untuk stratal fasies dapat diinterpretasikan ke lingkungan pengendapan dan akan diolah lebih lanjut untuk penentuan umur dan urutan pengendapan. Pada komponen stratigrafi terdapat beberapa istilah yang sering disebutkan ketika pembahasan stratigrafi. Yang pertama ada satuan stratigrafi yang merupakan kelompok bersistem batuan berdasarkan sistem ruang dan waktu untuk mempermudah proses pemerian, aturan, dan hubungannya. Sedangkan untuk kolom stratigrafi menunjukkan urutan pengendapan batuan berdasarkan sistem ruang dan waktu. Untuk korelasi sendiri merupakan garis yang menghubungkan antara satuan stratigrafi yang memiliki kesamaan waktu yang ditunjukkan melalui perubahan fasies. Untuk horizon merupakan suatu bidang yang menghubungkan titik-titik kesamaan waktu. Untuk fasies merupakan kesamaan pada aspek fisika, kimia, dan biologi dari suatu endapan yang diendapkan pada waktu atau proses yang sama. Fasies ini dapat dikembangkan menjadi asosiasi fasies untuk membantu interpretasi lingkungan pengendapan, lalu dikembangkan lagi menjadi suksesi fasies untuk mengetahui dinamika sedimentasi pada lingkungan pengendapan tersebut. Pada gambar 2, ini merupakan kolom stratigrafi dari Sangi Basin yang terdiri dari urutan waktu pengendapan dan jenis litologi yang diendapkan. Pada konsep stratigrafi, suatu lingkungan pengendapan akan menunjukkan pola pengendapan tertentu. Pada gambar 3 ini, pengaruh lingkungan pengendapan yang dapat berupa kondisi saat lingkungan pengendapan dan proses-proses yang ada pada proses pengendapan seperti proses fisika, kimia, dan biologi akan menunjukkan karakteristik dari fasies sedimen yang dihasilkan. Jadi, karakteristik sedimen tersebut dapat dipelajari untuk mengidentifikasi jenis dan kondisi dari lingkungan pengendapan. Terdapat 4 jenis lingkungan pengendapan secara umum, yaitu ada lingkungan pengendapan terestrial atau darat, fluvial atau sungai, transisi yang melingkupi delta, estuari, dan area pantai, lalu ada lingkungan pengendapan laut dalam. Dari masing-masing lingkungan tersebut tentunya memiliki ciri-ciri sedimen yang berbeda-beda. Untuk konsep waktu dan ruang dapat menunjukkan bagaimana proses pengendapan yang terjadi. Secara umum terdapat 2 proses perkembangan dari batuan,
yaitu secara horizontal yang cenderung heterogen dan berulang, sedangkan secara vertikal terdapat perubahan fasies. Untuk kontak fasies dapat berupa ketidakselarasan dan keselarasan. Adapun untuk gambar 5 ini merupakan kontak ketidakselarasan sebagai batas fasies. Pada gambar 6 ini dapat dilihat adanya keselarasan yang dapat berupa initial horizontality, superposisi, lalu lateral aggression, cross-cutting relationship, dan inklusi. Pada jenis-jenis stratigrafi dikelompokkan menjadi atribut strata yang dijadikan sebagai dasar pembagian batuan bersistem. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama ada litostratigrafi yang digolongkan berdasarkan karakteristik litologi, biostratigrafi berdasarkan kandungan fosil, lalu ada magnetostratigrafi, magnetik polarisasi, lalu ada chemostratigrafi berdasarkan kandungan kimia, lalu ada kronostratigrafi berdasarkan umur dari batuan, lalu ada cyclostratigrafi berdasarkan siklus akibat gaya orbital, lalu ada allostratigrafi berdasarkan ketidakmenerusan pada batuan, lalu ada seismic stratigrafi berdasarkan refleksi seismik, dan yang terakhir ada sequence stratigrafi berdasarkan stratal stacking pattern atau pola pengurutan. Pada litostratigrafi adalah penggolongan batuan secara sistem berdasarkan ciri-ciri litologi yang dapat diamati di lapangan dan tidak tergantung dari batas waktu. Untuk satuan litostratigrafi, terdapat 3 jenis batuan yang dapat digolongkan menjadi litostratigrafi. Yang pertama ada batuan sedimen, metasedimen, dan batuan asal gunung api. Untuk batas satuan litostratigrafi, terdapat 3, yaitu ada 2 satuan dengan litologi yang berbeda, batas cekungan dan aspek geologi lainnya, dan tidak perlu berhimpit dengan stratigrafi lainnya, seperti batas waktu. Selanjutnya untuk satuan stratigrafi terdapat 3 jenis, yaitu ada anggota, formasi, dan kelompok. Pada gambar 7 ini merupakan hubungan antara anggota dengan formasi, di mana anggota merupakan bagian dari formasi. Anggota memiliki litologi yang berbeda dengan formasi, sehingga batas dari anggota tidak boleh melebihi dari batas formasi. Untuk formasi sendiri yang merupakan satuan dasar dari litostratigrafi dapat tersingkap maupun tidak tersingkap di permukaan dan menerus ke bawah permukaan. Formasi tersebut harus dapat dipetakan pada peta dengan skala 1:25.000. Untuk kelompok dapat dilihat pada gambar 8, merupakan hubungan antara formasi dengan kelompok, di mana kelompok merupakan terdiri dari 2 formasi atau lebih dengan keseragaman litologi yang sama. Untuk deskripsi litostratigrafi, minimalnya harus memuat litologi, ukuran butir, struktur sedimen, warna, komposisi, dan material organik. Berikut ini merupakan alur pekerjaan dari litostratigrafi, di mana pekerjaan litostratigrafi diawali dengan deskripsi litologi yang diperoleh melalui deskripsi pengamatan, pengukuran di lapangan, dan di laboratorium. Pada gambar 10, ini litologi pada Sanghi Basin dideskripsikan berdasarkan kenampakan secara fisik, jenis litologinya, ukuran butir, keberadaan fosil, dan struktur. Deskripsi tersebut akan menghasilkan fasies, di mana fasies hanya dapat dihubungkan dengan fasies pada lokasi lain berdasarkan proses pengendapannya. Dan pada gambar 10, dari deskripsi litologi akan dilakukan interpretasi terhadap proses sedimentasi yang terjadi. Selanjutnya, fasies yang telah dihubungkan tersebut akan membentuk asosiasi fasies yang berguna untuk interpretasi lingkungan pengendapan. Pada gambar 10, fasies dengan proses yang saling berhubungan dapat dikelompokkan menjadi asosiasi fasies, yaitu ada asosiasi 1 dan asosiasi 2. Asosiasi fasies akan dihubungkan dengan asosiasi fasies lainnya
untuk interpretasi dinamika pengendapan yang berupa iklim dan tektonik, sehingga dapat membentuk suksesi fasies secara 3 dimensi. Pada gambar 11 ini, suksesi fasies dari Sangye Basin menunjukkan perubahan lingkungan dari pengendapan pada awal Jura hingga awal Karbon. Suksesi fasies tersebut dapat membantu pada penentuan proses pengisian cekungan. Sekuens stratigrafi adalah penggolongan jenis lapisan batuan secara bersistem yang dibatasi oleh ketidakselarasan atau keselarasan padanannya sehingga kerangka tersebut disusun berdasarkan urutan peristiwa geologi dalam satu siklus perubahan muka air laut relatif. Adapun batas satuan sekuens stratigrafi adalah ketidakselarasan atau keselarasan padanannya. Pada keselarasan yang terjadi akibat erosi ditandai dengan rumpang waktu geologi. Satuan dari sekuens stratigrafi adalah sekuen sebagai satuan dasar yang dibatasi oleh maksimum flooding surface dan ketidakselarasan. Lalu ada supersekuen dan megasekuen. Sekuens stratigrafi dapat ditentukan menjadi 3 data dasar, yaitu ada data singkapan, data pemboran, dan data seismik. Sekuens stratigrafi terdapat beberapa istilah yang sering disebutkan dalam pembahasannya, seperti ada depositional system yang merupakan perhimpunan litofasies secara 3 dimensi sebagai produk sedimentasi pada suatu lingkungan pengendapan. Sedangkan ada sistem track yang menghubungkan depositional system menjadi sebuah sekuen melalui urutan stratal dengan batas surface yang mengindikasikan perubahan ruang akomodasi dan sedimentasi. Lalu ada parasekuen sebagai strata yang dibatasi oleh flooding surface karena laju sedimentasi lebih tinggi daripada erosi. Pada gambar 12, sekuens stratigrafi merupakan kombinasi dari beberapa disiplin ilmu. Sedangkan untuk data yang digunakan sebagai tambahannya, terdapat modern analog dan well log. Sedangkan untuk data singkapan, pemboran akan memberikan resolusi gambar yang lebih tinggi pada subseismik. Sedangkan pada seismik, data seismik akan memberikan pembacaan sekuens stratigrafi pada skala yang lebih luas, namun dengan kualitas yang lebih rendah cara penggambaran. Selanjutnya pada gambar 13, data paleoenvironment yang berupa data seismik dan data fasies yang berasal dari lithostratigraphy akan membentuk pola dari pengurutan. Nah, pola pengurutan ini perlu dilengkapi dengan data umur untuk membentuk sekuens stratigrafi. Selanjutnya, untuk faktor pengontrol sekuen, terdapat 2 faktor utama, yaitu ada allogenic control dan autogenic process. Pada allogenic control terdapat 3 parameter utama. Yang pertama ada faktor tektonik, eustasi atau pergerakan muka air laut relatif, dan faktor iklim. Pada allogenik ini merupakan penyediaan terhadap akomodasi space. Sedangkan untuk autogenik cenderung pada penyediaan sedimentation. Pada faktor tektonik dapat berasal dari pergerakan lempeng dan plum atau magmatic thermal pressure yang mempengaruhi tipe dan geometri pengisian cekungan sebagai penyebab dari subsidence. Ciri-ciri apabila tektonik mengambil peran pada sedimentasi di sini terutama pada sebuah cekungan. Yang pertama, geometri sekuens stratigrafi yang membaji akibat adanya perbedaan dari subsidence. Lalu ada variasi maksimal boreal depth, lalu ada variabilitas lateral
sedimen yang berumur sama karena adanya uplift dan subsidence yang beragam. Selanjutnya ada perubahan gradien kemiringan topografi, dan yang terakhir ada kemelimpahan konglomerat di tepi proksimal karena adanya uplift. Selanjutnya pada faktor eustasi dipengaruhi oleh iklim dan tektonik. Adapun untuk ciri-ciri dominasi eustasi pada produk sedimen, yang pertama, geometri urutan stratigrafi relatif sama pada semua area. Lalu tahapan pengendapan dan erosi atau proses geologi yang terjadi di semua area cenderung sama. Lalu tidak adanya konglomerat pada batas proksimal karena jarang terjadi uplift. Selanjutnya untuk faktor iklim disebabkan oleh faktor eksternal seperti solar radiation, lalu ada pengaruh dari internal seperti tektonik dan vulkanisme. Selanjutnya, iklim memberikan efek pada perubahan accommodation space dan sediment supply. Adapun sebagai contoh, jika iklim kering maka cenderung mengalami low preservation. Lalu apabila sedimen dan transportasi sistem juga dipengaruhi oleh keberadaan iklim. Iklim juga mempengaruhi terhadap kejadian weathering dan erosion. Selanjutnya, presipitasi pada karbonat juga dipengaruhi oleh iklim sehingga komposisi karbonat dapat beragam. Selanjutnya pada autogenik merupakan faktor internal yang mempengaruhi pola distribusi sedimen yang berkaitan dengan parameter waktu. Perubahan pola persebaran sedimen dapat mempengaruhi dari perubahan lingkungan pengendapan. Seperti contoh, adanya perubahan arah channel dan delta saat perubahan muka air laut relatif, di mana ketika muka air laut relatif naik, perubahan dari situasi A ke situasi B, sehingga sedimen yang terbentuk juga akan mengalami perubahan. Akomodasi adalah ruang yang tersedia untuk akumulasi dari material sedimen. Pembahasan mengenai accommodation space terhadap sedimentation supply penting untuk diperhatikan karena kedua faktor ini yang akan menentukan bagaimana sekuen tersebut dapat terjadi. Selanjutnya, akomodasi di lingkungan fluvial lebih dikontrol oleh fluvial equilibrium profile, sedangkan untuk di shelf dan di lingkungan pantai akan lebih dikontrol oleh eustasi atau peningkatan muka air laut secara relatif. Pada gambar 15, subsidence sangat berperan pada accommodation space di lingkungan hulu hingga hilir. Sedangkan untuk eustasi hanya berperan di area hilir saja. Pada sedimentasi yang mempengaruhi sediment supply dan energi sedimentation dipengaruhi oleh basin subsidence. Namun basin subsidence ini akan lebih meningkat pada area hilir. Namun dapat disesuaikan dengan kondisi tektonik di area tersebut. Selanjutnya, source area uplift berperan sebagai area yang akan tererosi karena uplift, di mana pengaruh area hulu lebih besar daripada area hilir, dan iklim juga berperan terhadap kondisi dan area dan energi pengendapan yang terjadi. Pada gambar 16 ini terdapat beberapa kombinasi pada akomodasi positif yang berarti meningkatnya ruang akomodasi, sedangkan untuk akomodasi negatif berarti berkurangnya ruang akomodasi. Pembentukan dari akomodasi positif dan negatif dapat dibentuk oleh salah satu komponen alogenik yang dapat berasal dari tektonik, iklim, dan eustasi maupun subsidence, ataupun kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Selanjutnya pada gambar 17, di lingkungan fluvial kita mengenal ada base profile dan
equilibrium profile. Pada base profile merupakan dasar dari suatu area yang akan menampung dari material sedimen. Selanjutnya pada equilibrium profile menunjukkan titik keseimbangan dari tumpukan sedimen, di mana equilibrium profile ini akan mempengaruhi peningkatan muka air sungai yang dapat diakibatkan oleh eustasi. Apabila base level berada pada satu level dengan equilibrium profile, maka tidak ada sedimen yang akan terendapkan. Jadi semua sedimen yang masuk ke area tersebut akan lewat begitu saja. Pada base level yang berada di atas dari equilibrium profile, maka material yang sudah diendapkan tersebut akan mengalami proses erosi. Selanjutnya pada base level yang berada di bawah equilibrium profile, maka akan terbentuk akomodasi positif atau menjadi area yang dapat mengakumulasi dari endapan sedimen. Dalam satu sikuen, berarti satu kali siklus peningkatan muka air laut. Diawali dengan peningkatan muka air laut setelah transgresi atau peningkatan muka air laut relatif secara cepat. Endapan yang terbentuk secara umum adalah endapan yang tebal di area hulu dengan jenis normal regression. Jenis perkembangan sedimen tersebut merupakan kombinasi antara forestepping dan upstepping, di mana forestepping sendiri atau proagradasi merupakan endapan yang maju ke arah laut, sedangkan perkembangan secara vertikal berupa upstepping yang berarti lebih meningkat ke atas karena peningkatan endapan. Endapan yang dihasilkan memiliki karakteristik berupa coarsening upward, dan normal regresi yang terbentuk merupakan respon dari peningkatan sedimentasi terhadap akomodasi. Selanjutnya untuk FSST, Failing Stage System Track, yang berarti penurunan muka air laut relatif secara cepat sehingga di beberapa area akan mengalami erosi dan terbentuk force regression. Endapan yang terbentuk merupakan kombinasi antara forestepping dan downstepping atau perkembangan vertikal endapan ke arah yang lebih bawah. Force regression ini merupakan respon dari penurunan ruang akomodasi. Selanjutnya, muka air laut berubah menjadi peningkatan muka air laut relatif secara perlahan dengan batas berupa transgressive surface yang akan menandakan dimulainya transgressive system track. Endapan pada saat LST ini atau low stand system track memiliki ciri endapan yang tebal dan melampar luas sama seperti dengan HST, namun perkembangannya lebih cenderung ke arah laut. Pada endapan yang terbentuk pada LST ini merupakan jenis normal regression yang merupakan respon dari peningkatan sedimen terhadap akomodasi. Endapan dari normal regression tersebut merupakan kombinasi antara upstepping dan forestepping dengan karakteristik endapan berupa coarsening upward. Selanjutnya untuk transgressive system track atau TST, air laut akan meningkat secara cepat dengan batas peningkatan secara maksimum ada di maksimum flooding surface atau sebagai dari batas sikuen. TST ini akan menghasilkan endapan yang halus atau fining upward, di mana jenis endapan transgresi yang akan terbentuk merupakan kombinasi antara backstepping dengan upstepping. Secara definisinya, untuk backstepping atau retrogradasi secara lateral merupakan perkembangan sedimen ke arah fluvial karena peningkatan muka air laut yang relatif lebih cepat tadi dan penurunan energi pengendapan di area laut. Sedangkan untuk perkembangan vertikal berupa upstepping. Endapan transgresi ini merupakan respon dari peningkatan akomodasi yang lebih besar daripada sedimen.
Seperti yang sudah disinggung tadi, saat HST, endapan akan cenderung ke arah fluvial dengan bentuk normal regresi dan coarsening upward. Lalu pada saat FST, erosi akan terjadi di area fluvial atau area hulu dan penurunan muka air laut relatif yang ke arah laut akan membentuk adanya force regression. Selanjutnya pada LST, endapan akan cenderung terbentuk kembali dengan bentuk normal regression dengan coarsening upward. Pada saat TST, perkembangan endapan akan mundur ke arah fluvial karena peningkatan muka air laut relatif yang tinggi dan menyebabkan terbentuknya endapan transgresi dengan karakteristik fining upward. Pola yang hampir sama terkait peningkatan ketebalan dan lokasi pengendapan yang ke arah maju atau mundur juga dapat dilihat pada lingkungan karbonat, di mana proses pembentukan karbonat yang tebal dan progradasi akan dilihat pada HST, sedangkan akan terjadi proses erosi pada proses FST. Pada saat LST akan muncul karbonat yang terbentuk secara tipis, lalu pada TST endapan akan mundur atau mengalami retrogradasi. Pada saat mengalami proses transgresi, terdapat dua jenis transgresi, yaitu ada slow transgression dan ada fast transgression. Untuk slow transgression, ini karbonat akan berada pada fase catch up. Sedangkan untuk fast transgression, karbonat akan berada pada tahap give up dan drowning. Sedangkan untuk lingkungan fluvial, kecenderungan sistem track dapat dilihat pada sand channel fill yang terbentuk, di mana saat FST erosi dapat terbentuk karena tidak adanya penggenangan. Selanjutnya pada saat LST, saat peningkatan air secara perlahan akan menghasilkan amalgamated channel atau lapisan pasir yang tebal. Lalu pada saat TST, sand channel mulai mengalami separasi karena penurunan energi endapan pada saat peningkatan air. Selanjutnya pada saat HST yang dicirikan dengan separasi yang lebih jauh daripada TST karena energi endapan sudah berada pada level yang terendah. Begitu juga dengan pasokan sedimen yang akan cenderung terendapkan pada area terestrial atau area yang lebih mundur ataupun zona fluvial sebelumnya. Studi kasus pada sekuens stratigrafi sebagai penentuan lingkungan pengendapan diambil dari studi kasus pada formasi Abu Madi yang dibagi menjadi dua field, yaitu El Kara Field dan Abu Madi Field. Berikut ini adalah peta persebaran sumur yang ada di kedua field tersebut. Log dari masing-masing sumur akan diinterpretasikan berdasarkan stratal pattern-nya untuk menginterpretasikan lingkungan pengendapan. Pada interpretasi antar well menunjukkan adanya kemenerusan secara lateral. Telah diidentifikasi berdasarkan interpretasi tersebut terdapat dua sekuen, yaitu sekuen 1 dan sekuen 2. Pada sekuen 1 terdapat LST dan TST, kecuali pada AM12 dan AM15, di mana AM12 yang berada di sisi barat dan AM15 yang berada di sisi timur hanya mengalami proses transgresif. Sedangkan pada sekuen 2 juga mengalami LST dan TST yang dicirikan dengan sandstone channel fill, sedangkan untuk transgresif dicirikan dengan tidal deposit. Selain itu, pengukuran seismik juga dilakukan pada Abu Madi Formation, di mana pengukuran seismik tersebut digunakan untuk memastikan formation top dan mengetahui urutan stratal secara skala besar, serta melihat struktur yang berkembang di formasi tersebut. Dari strata log dan seismik diperoleh sekuen pengendapan dalam bentuk dua dimensi yang menggambarkan dua sekuen tersebut terjadi dan saling berhubungan.
apabila diinterpretasi ke lingkungan pengendapan, maka dihasilkan adanya peningkatan muka air laut secara perlahan pada saat LST dan secara cepat pada saat TST secara 3 dimensi melalui suksesi fasies. Selanjutnya pada aplikasi yang kedua, yaitu untuk mengetahui potensi akumulasi hidrokarbon. Selain itu, sequenstratigraphy juga dapat mengidentifikasi petroleum sistem lainnya seperti sosrok dan seal. Pada pola stratal yang terbentuk pada para sekuen, pada gambar tertera, itu dapat mengindikasikan bagaimana karakteristik batuan tersebut apabila berperan sebagai reservoir ataupun petroleum sistem lainnya. Umumnya reservoir yang baik akan berasosiasi dengan endapan yang tebal yang akan terbentuk saat low stand dan high stand. Adapun endapan tebal tersebut terbentuk pada saat peningkatan muka air laut relatif yang secara perlahan, sehingga sedimen supply yang masuk akan membentuk endapan yang tebal. Sementara pada komponen petroleum sistem lainnya, yaitu ada sosrok dan seal, dapat memiliki kualitas baik saat diendapkan pada saat transgresi. Ukuran butir yang halus akan dihasilkan pada saat gaya pengendapan yang menurun karena peningkatan muka air laut relatif yang naik secara cepat. Terdapat beberapa jenis dari para sekuen ataupun bed dari sequenstratigraphy, yaitu ada cylindrical, Fresnel, Bell, symmetrical, dan serrated. Dari masing-masing para sekuen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sebagai reservoir. Misalnya untuk cylindrical berperan sebagai good porosity dan good reservoir. Sedangkan untuk symmetrical cenderung memiliki karakteristik yang heterogen, dan pada serrated reservoir tersebut akan bersifat discontinu. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan dalam menyusun presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.